Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di dalam video kali ini kita akan membuat website caleg dari nol sampai jadi dengan menggunakan WordPress. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke tahap pertama ya, yaitu pembelian hosting dan domain. Apa itu hosting? Hosting adalah tempat untuk menyimpan website kita di internet supaya website kita bisa diakses 24 jam non-stop. Diibaratkan rumah, hosting adalah tanah, dan website adalah rumah. Jadi kita membutuhkan hosting untuk membuat sebuah website. Sama halnya ketika ingin membuat rumah, maka kita membutuhkan tanah terlebih dahulu ya. Sekarang kita bisa ke website Niaga Hoster dengan mengetikkan pomola.com/hosting Niaga Hoster ya. Lalu teman-teman bisa klik enter atau nanti teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi video ya. Nah, nanti akan terbuka website seperti ini. Dan selanjutnya teman-teman bisa ke bagian menu hosting, lalu pilih web hosting. Lalu teman-teman scroll ke bawah dan di sini pilih paket hosting sesuai dengan keinginan ya. Ada paket premium cocok untuk website personal branding atau blog. Ada paket bisnis untuk website bisnis, portal berita atau toko online. Lalu paket cloud startup untuk performa yang lebih maksimal. Selain itu nanti teman-teman bisa lihat di masing-masing fitur unggulan di setiap paket. Ada performa standar di sini untuk paket premium, performa meningkat untuk paket bisnis, performa maksimal hingga 10 kali untuk paket cloud startup. Dan masing-masing di sini ada 100 website yang bisa dibuat. Di paket premium dan paket bisnis ada 300 website yang bisa dibuat di paket cloud startup. 100 GB SSD storage atau penyimpanan di paket premium, 200 GB NVMe storage di paket bisnis dan di paket cloud startup. Lalu ada email gratis di masing-masing paket, yang artinya di sini teman-teman bisa membuat nama email sesuai dengan nama domainnya. Sebagai contoh, jika nama domain teman-teman pomola.com, maka teman-teman bisa membuat nama email dengan admin@pomola.com, info@pomola.com atau yang lainnya ya. Untuk jumlah email yang bisa dibuat di masing-masing paket mencapai 100 email ya. Teman-teman bisa lihat nanti untuk detailnya. Selanjutnya ada domain gratis di masing-masing paket. Perlu diketahui teman-teman, untuk domain gratis ini hanya berlaku untuk 1 tahun pertama ya. Berikutnya teman-teman bisa ke bagian service and support di sini. Ada jaminan 30 hari uang kembali jika tidak puas dengan layanan dari Niaga Hoster. Jaminan uptime 99,9%. Artinya Niaga Hoster memberikan jaminan kalau server hostingnya jarang sekali terjadi yang namanya down. Jadi kalau website teman-teman di hosting di sini, jarang sekali kemungkinan terjadinya down. Berikutnya ada bantuan support 24 jam yang siap membantu jika terjadi kendala. Sekarang teman-teman bisa klik lihat fitur lengkap. Nah, di sini ada yang tidak kalah penting teman-teman, yaitu subdomain, di mana ada 100 subdomain di paket premium dan di paket bisnis. Lalu ada 300 subdomain di paket cloud startup ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan subdomain artinya kita bisa membuat lebih dari satu website dengan subdomain atau domain yang berbeda. Cukup di satu hosting saja, tidak perlu membeli hosting lagi. Oke, jika sudah cukup jelas, silahkan teman-teman pilih paket sesuai dengan kebutuhannya ya. Di sini saya akan pilih paket premium. Teman-teman bisa klik pilih paket. Selanjutnya teman-teman bisa scroll ke bawah ke bagian durasi paket. Di sini silakan teman-teman tentukan durasi paket yang diinginkan. Untuk mendapatkan gratis domain, minimal teman-teman mengambil durasi paket 12 bulan ya. Teman-teman bisa klik di sini.
Semakin tinggi paket yang dipilih, biasanya akan mendapatkan diskon yang semakin tinggi juga ya. Kemudian teman-teman di sini bisa masukkan email dan juga nomor telepon. Di sini saya sudah masukkan ya teman-teman untuk email dan nomor telepon yang aktif. Lalu silakan pilih metode pembayaran. Di sini saya akan pilih Briva misalnya. Kemudian di sebelah kanan nanti teman-teman bisa masukkan kode kupon di sini. Kode kuponnya yaitu Pemola ya. Lalu teman-teman klik tambahkan. Maka di sini nanti harganya akan berubah ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik buat tagihan pembayaran di sini. Oke, teman-teman, di sini kita sudah diarahkan ke halaman invoice atau ke halaman pembayaran ya. Nah, nanti di sini teman-teman bisa melihat untuk nomor akun dari pembayarannya ya. Dan di sini juga teman-teman bisa melihat untuk total yang harus dibayarkan. Silakan teman-teman lakukan pembayaran terlebih dahulu ya. Di sini saya rekomendasikan teman-teman untuk langsung melakukan pembayaran. Oke teman-teman, di sini saya sudah melakukan pembayaran. Setelah teman-teman melakukan pembayaran, bisa cek email apakah ada link untuk login ke dalam member area Niaga Hoster atau tidak. Jika tidak ada, teman-teman bisa ke menu login dan melakukan reset password. Klik di sini ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa klik lupa password. Kemudian teman-teman bisa buat password di sini ya. Teman-teman bisa masukkan email yang digunakan untuk pendaftaran. Lalu teman-teman klik reset kata sandi atau password. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa cek email untuk melihat password, link password yang dikirim dari Niaga Hoster. Di sini ada email dari Niaga Hoster untuk ubah password, teman-teman klik. Lalu teman-teman klik di sini ubah password. Nah, di sini nanti teman-teman bisa masukkan password yang baru dan di sini untuk password yang baru juga ya. Jadi di sini untuk konfirmasi passwordnya. Oke, saya akan coba input teman-teman. Saya sudah input di sini, lalu masukkan password yang sama juga di sini dengan yang ada di atas. Kemudian teman-teman bisa klik confirm di sini ya. Oke, di sini teman-teman sudah berhasil untuk melakukan reset password dan sekarang juga teman-teman sudah masuk ke dalam member area dari Niaga Hoster. Nah, teman-teman bisa klik lewati di sini. Dan di sini nanti teman-teman bisa melakukan klaim domain, install WordPress dan yang lainnya ya. Yang pertama teman-teman di sini kita bisa melakukan verifikasi terlebih dahulu ya. Jika teman-teman belum mendapatkan email verifikasi, teman-teman bisa klik ulang di sini ya untuk melakukan verifikasi kembali. Dan teman-teman sekarang coba bisa cek email. Nah, di sini untuk melakukan verifikasi teman-teman silahkan klik dan lakukan verifikasi email. Oke, di sini kita bisa cancel saja ya untuk verifikasi 2 langkah. Kalau teman-teman ingin mengaktifkan silahkan diklik enable. Nah, untuk yang ini kita bisa close. Selanjutnya teman-teman kita bisa melakukan klaim domain di sini. Teman-teman bisa klik klaim domain. Lalu teman-teman bisa masukkan nama domain yang diinginkan sesuai dengan yang teman-teman dapatkan di paket yang dibelinya ya. Sebagai contoh di sini teman-teman saya akan masukkan domain Pemola Tutor. Kemudian teman-teman bisa pilih ekstensinya. Di sini saya akan pilih .com. Lalu kita cek availability atau ketersediaannya. Nah, di sini domain masih tersedia ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini domain available. Kemudian teman-teman bisa klik claim domain. Nah, di sini nanti teman-teman bisa masukkan informasi yang diminta oleh Niaga Hoster. Di sini pilih personal, kita klik next step atau disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Klik next step. Kemudian di sini kita bisa masukkan untuk detail kontaknya ya. Oke, setelah teman-teman menginput detail kontak yang diminta oleh Niaga Hoster, teman-teman bisa scroll ke bawah dan klik finish registrasi. Nah, di sini ada notifikasi seperti ini, di mana Niaga Hoster akan melakukan peninjauan kontak terlebih dahulu. Teman-teman bisa klik continue. Dan di sini teman-teman bisa melihat bahwa status domain teman-teman sudah aktif ya. Selanjutnya teman-teman bisa cek email untuk melakukan konfirmasi kontak.
Di sini teman-teman bisa lihat ada email baru ya untuk melakukan konfirmasi kontak. Teman-teman silahkan klik. Lalu teman-teman bisa klik link yang dikirim di sini. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah. Lalu teman-teman silahkan lakukan konfirmasi di sini. Dan di sini saya akan pilih approve. Lalu teman-teman klik submit. Oke, di sini untuk proses konfirmasi sudah selesai ya teman-teman. Dan akan diproses. Sekarang teman-teman bisa close dan kembali ke member area dari Niaga Hoster. Jadi sampai tahap ini teman-teman sudah berhasil untuk melakukan pembelian hosting dan domain. Jika di sini nanti status domain teman-teman belum aktif, teman-teman bisa chat CS dari Niaga Hoster di sini ya. Jadi seperti itu saja teman-teman bagaimana cara untuk melakukan pembelian hosting dan domain di Niaga Hoster. Jangan lupa untuk ke website pemola.com untuk melihat lebih banyak tutorial pembuatan website tanpa coding menggunakan WordPress, teman-teman. Kamu bisa filter berdasarkan kebutuhan kamu, membuat belajar semakin mudah tentunya. Akses sekarang di pemola.com gratis. Halo teman-teman semuanya, setelah teman-teman melakukan pembelian hosting dan domain di Niaga Hoster, sekarang kita akan melakukan setup untuk web hosting yang kita miliki. Di sini pastikan teman-teman sudah login ke dalam member area dari Niaga Hoster di Edge panelnya ya. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa lihat di sini untuk melakukan setup di web hosting, teman-teman klik setup. Lalu klik start now di sini. Nah, di sini akan muncul seperti ini untuk siapa kita membuat website, apakah untuk diri sendiri, untuk seseorang, atau kita sudah memiliki website. Nah, di bagian ini kita bisa skip saja teman-teman. Klik di sini. Dan selanjutnya akan muncul seperti ini. Apakah kita akan membuat website baru atau migrasi website? Kita bisa skip teman-teman di sini. Nah, di bagian sini teman-teman kita bisa pilih nama domain yang kita beli tadi ya. Yang ini, lalu kita klik select. Lalu di sini juga kita langsung bisa klik finish setup. Oke, di sini ditunggu ya teman-teman untuk progresnya. Nah, di sini nanti SSL juga terinstall secara otomatis ya. Di bagian ini nanti akan muncul dua notifikasi ya teman-teman, atau dua menu seperti ini. Di sini teman-teman bisa lihat view website. Nah, masih seperti ini ya, masih kosong. Teman-teman bisa kembali ke sini, klik manage site. Dan teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Di sini nanti teman-teman bisa lihat ada nama domain teman-teman. Teman-teman klik. Nah, maka nanti tampilan defaultnya akan seperti ini ya. Di sini ada nama domain teman-teman dan ini tampilan defaultnya. Kita close dan kita kembali lagi ke dashboard Niaga Hoster. Dan selanjutnya teman-teman kita akan melakukan instalasi WordPress. Untuk melakukan instalasi WordPress, silakan teman-teman ke menu home atau ke halaman home. Nah, di sini nanti teman-teman bisa lihat untuk hosting yang dimiliki. Lalu teman-teman klik manage. Nah, kemudian teman-teman akan diarahkan ke halaman hosting. Lalu teman-teman klik di sini auto installer. Lalu teman-teman pilih di sini adalah WordPress, klik select. Nah, kemudian teman-teman bisa masukkan untuk judul website yang akan digunakan, misalnya Pemola Tutorial. Lalu teman-teman bisa masukkan email yang akan digunakan. Kemudian teman-teman bisa masukkan username di sini untuk login, dan juga teman-teman bisa buat password di sini. Pastikan di sini teman-teman mengingat username dan password karena akan digunakan untuk akses login ke dalam website. Teman-teman klik di bagian advance. Nah, di sini nanti pastikan teman-teman menginstalnya di dalam domain utama. Dan di sini jika ada directory silahkan dikosongkan seperti ini. Kemudian di bagian database kita biarkan default teman-teman. Kita bisa klik next. Selanjutnya di sini teman-teman bisa pilih versi WordPress terbaru. Kemudian pilih bahasa yang akan digunakan. Misalnya kita cari bahasa Indonesia. Atau di sini saya akan biarkan default bahasa Inggris. Kemudian teman-teman bisa klik install. Nah, di sini proses untuk instalasi WordPress-nya
Silakan teman-teman tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, berarti instalasi sudah selesai ya. Teman-teman akan diarahkan kembali ke dashboard dari Niaga Hoster. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk teman-teman login ke dalam website yang sebelumnya diinstal? Caranya adalah pastikan teman-teman berada di menu hosting. Nah, di sini ada domain teman-teman ya, silahkan diklik. Nah, sekarang seperti ini ya. Untuk login ke dalam dashboard website, teman-teman tinggal akses nama domainnya, kemudian tambahkan slash wp, lalu dash atau strip admin. Kemudian teman-teman klik enter. Nah, kemudian teman-teman bisa masukkan untuk username dan password yang digunakan untuk menginstalasi WordPress tadi ya. Setelah teman-teman input, teman-teman bisa klik login. Nah, ini adalah dashboard dari website teman-teman. Jadi sampai tahap ini kita sudah selesai untuk melakukan setup hosting dan juga untuk melakukan instalasi WordPress di Niaga Hoster ya. Nah, sekarang teman-teman bisa close untuk member area dari Niaga Hoster. Oke teman-teman, jadi untuk tutorial kali ini untuk melakukan setup hosting di Niaga Hoster dan melakukan instalasi WordPress sudah selesai ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, setelah teman-teman selesai melakukan instalasi WordPress, sekarang kita akan melakukan instalasi tema. Tapi sebelum itu, teman-teman bisa ke bagian atas, klik kanan di bagian kunjung situs, buka link di tab baru. Nah, di sini jika teman-teman ingin mengubah judul situsnya seperti ini, teman-teman bisa ke bagian dashboard web, ke bagian pengaturan, lalu ke bagian umum. Di sini nanti teman-teman bisa ubah judul situs, slogan situs, lalu teman-teman juga bisa atur di bagian bahasa. Silahkan pilih bahasa yang ingin digunakan, lalu scroll ke bawah dan klik simpan perubahan. Teman-teman bisa ke bagian tampilan dan ke bagian tema. Kita akan menginstal tema. Teman-teman klik tambah baru. Di sini kita akan menggunakan tema namanya Astra yang ini, atau kalau tidak ada, teman-teman bisa ketikkan di pencarian namanya Astra dan ditunggu ini ya. Teman-teman tinggal klik install dan tunggu proses instalasinya sampai selesai. Lalu teman-teman bisa klik aktifkan. Tema Astra sudah aktif. Kalau teman-teman ke halaman depan website dan di refresh, maka tampilannya sudah berubah. Berikutnya teman-teman, kita akan melakukan instalasi plugin. Silakan teman-teman ke dashboard web, ke bagian plugin dan tambah baru. Di sini kita akan menggunakan dua plugin teman-teman. Yang pertama kita cari namanya Elementor. Jadi ini plugin builder yang kita gunakan untuk mendesain halaman website kita. Ketikkan seperti ini, yang ini ya, Elementor Website Builder. Teman-teman tinggal klik install sekarang dan teman-teman bisa klik aktifkan. Oke, sudah aktif. Di sini ada menu Elementor. Teman-teman klik tambah baru lagi. Yang kedua, kita akan menginstal add-on Elementor. Ketikkan di sini namanya Essential Add-ons. Ketikkan seperti ini ya. Nah, ini teman-teman Essential Add-ons for Elementor yang dibuat oleh WP Developer. Klik install sekarang. Dan di sini teman-teman klik aktifkan. Teman-teman tinggal lakukan setup. Di sini pilih Basic Recommended, lalu klik Next. Di sini kita bisa lihat teman-teman, kita akan aktifkan di bagian post. Teman-teman klik View All. Oh ya, di sini sudah muncul ternyata di bagian Dynamic Content Element. Teman-teman aktifkan Post Grid. Lalu scroll ke bawah dan klik Next, 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 No Thanks. Pilih yang No Thanks ya. Oke, di sini sudah selesai untuk instalasi Essential Add-ons for Elementornya. Selanjutnya teman-teman, kita akan membuat halaman dan menu ya. Jadi teman-teman ke bagian laman dan klik tambah baru. Kita akan membuat 3 halaman teman-teman.
yaitu halaman home, kemudian halaman profile, dan halaman relawan. Teman-teman close. Di sini kita masukkan home, lalu teman-teman klik terbitkan. Oke, sudah ya, sudah berhasil. Teman-teman kembali lagi, klik logo WordPress-nya. Di sini sudah ada, teman-teman klik tambah baru lagi. Yang kedua, kita buat namanya profile. Jadi mungkin nanti seperti nama lengkap ataupun apa ya, tempat lahir, alamat dan lainnya. Maksudnya alamat, kemudian alamat, lalu nama dari calegnya ya teman-teman, dan profil-profil lainnya akan kita muat di halaman profile ini. Lalu teman-teman terbitkan, kembali ke sini, lalu klik tambah baru lagi teman-teman. Kita akan buat satu halaman lagi, yaitu untuk relawan atau mungkin pendukungnya, seperti itu. Oke, lalu teman-teman bisa terbitkan. Kembali lagi, klik logo WordPress-nya. Sekarang teman-teman ke bagian tampilan dan ke bagian menu. Di sini kita akan buat menunya ya. Teman-teman bisa buat misalnya namanya main menu, terserah teman-teman namanya apa. Scroll ke bawah dan klik buat menu. Teman-teman centang di bagian laman halaman yang dibuat tadi 3 ya, lalu klik tambah ke menu. Lalu di sini untuk mengatur urutannya teman-teman cukup klik kiri tahan seperti ini misalnya. Dan di bagian sini teman-teman pilih menu utama dan menu off canvas untuk lokasi penayangan. Klik simpan menu. Oke, sekarang kalau teman-teman ke halaman website dan di refresh, maka tampilannya sudah seperti ini ya. Setelah membuat halaman dan menu, kita akan mengatur untuk settingan dari website. Teman-teman bisa ke dashboard web, lalu ke bagian pengaturan, ke bagian membaca. Di sini kita ke bagian laman statis, teman-teman. Untuk halaman default beranda atau halaman front page-nya atau halaman depan, kita pilih home. Scroll ke bawah dan klik simpan perubahan. Lalu kita ke bagian pengaturan dan ke bagian permalink. Teman-teman bisa scroll, cari nama tulisan atau post name. Scroll ke bawah dan klik simpan perubahan. Oke, seperti itu ya untuk settingan dari website kita. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita akan masuk ke bagian desain dari header dari website kita ya. Jadi kita akan mengubah di bagian sini teman-teman. Sekarang kita ke dashboard web, teman-teman bisa masuk ke bagian tampilan ya, atau appearance dan ke bagian sesuaikan. Oke, di sini teman-teman nanti bisa masuk ke bagian pembuat header yang ini ya, silahkan teman-teman klik. Nah, nanti kita ubah di bagian site title and logo, teman-teman klik. Ini ya, nanti teman-teman tinggal pilih logo. Teman-teman ke bagian unggah berkas dan klik pilih berkas. Oke, sebagai contoh saya akan pakai logo ini teman-teman. Saya klik lalu klik open ya. Lalu klik pilih. Di sini kita akan skip saja untuk pemangkasannya ya. Oke, di sini sudah muncul. Nah, sekarang kita akan hidden teman-teman untuk judul situsnya ya. Jadi teman-teman scroll ke bawah di bagian site title visibility ya. Teman-teman tinggal diklik, nanti akan hilang di setiap device-nya ini ya. Jadi baik di desktop, tablet dan mobile itu akan hilang. Nah, setelah itu teman-teman bisa ke bagian sebelah kanan. Di sini teman-teman kita akan geser menu utama ini ke tengah. Nah, seperti ini ya. Nanti dia akan ke tengah, lalu teman-teman bisa klik untuk menu utama di sini. Nah, nanti teman-teman bisa ke bagian desain. Oke, teman-teman klik dulu ya. Nah, ini teman-teman ke bagian desain. Lalu di sini kita akan pilih untuk menu hover style-nya jadi perbesar mungkin ya. Jadi kalau kita hover seperti ini nanti dia akan zoom atau perbesar. Lalu kita ke bagian warna, teman-teman. Di sini untuk warna yang ini kita buat jadi hitam ya. Teman-teman klik dan buat jadi hitam. Oke, lalu yang lainnya yang biru ini saya akan buat jadi hijau. Jadi saya akan klik di sini.
Oke, kemudian kita bisa ubah warnanya teman-teman. Coba saya akan masukkan warna mungkin ya seperti ini ya teman-teman. Lalu sama di bagian yang ini, yang warna aktifnya ya, kita klik. Dan di sini kita juga masukkan warna yang sama, yaitu hijau. Nah seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat sekarang seperti ini. Lalu teman-teman bisa ke bagian font menu di sini, silakan teman-teman klik. Nah di sini untuk bagian jenis fontnya teman-teman di sini kita cari namanya Poppins. Lalu untuk ukurannya di sini kita buat 15. Jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah itu teman-teman klik di bagian sini sebelah kanan, kita klik. Nah, kita masukkan button atau tombol. Teman-teman klik di sini. Oke, di sini nanti untuk teksnya saya pribadi akan masukkan seperti ini ya. Gabung tim sukses misalnya ya. Lalu linknya nanti terserah teman-teman ingin diarahkan kemana, mungkin diarahkan ke link WhatsApp dan yang lainnya. Silakan nanti di input di sini. Lalu kita ke bagian desain teman-teman. Nah di sini saya akan masukkan warna latar belakang jadi hijau ya di sini. Kita klik. Oke, saya akan masukkan warna seperti ini ya. Lalu kita bisa ke bagian font teman-teman. Kita klik. Oke, di sini kita cari ya jenis fontnya. Sama, saya akan pakai Poppins lagi. Nah seperti ini ya. Lalu ukurannya saya buat 15 juga. Oke, sekarang teman-teman bisa terbitkan. Klik di sini ya. Oke, setelah itu teman-teman bisa close. Nah di sini kalau teman-teman refresh, nanti seharusnya bagian headernya sudah berubah ya. Nah sekarang seperti ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam tahap desain dari halaman home. Jadi silakan teman-teman kembali ke dashboard website ya. Nah setelah itu teman-teman bisa ke bagian laman dan klik semua laman. Kita akan desain pertama untuk home. Oke, jadi teman-teman klik di sini halaman home, teman-teman langsung klik sunting. Lalu teman-teman bisa sunting dengan Elementor di sini. Nah kita akan diarahkan ke halaman page buildernya. Di sini muncul seperti ini teman-teman, kita akan close saja. Jadi kalau teman-teman tidak muncul button close-nya di sini, silakan di bagian apa ya di sini teman-teman tekan CTRL terus di minimize seperti ini ya, tinggal di close. Ini juga untuk flagbox-nya kita close, lalu ini close, dan ini juga kita close. Kita kembalikan lagi. Nah setelah itu teman-teman bisa tambahkan satu section di sini. Lalu kita akan gunakan langsung 2 kolom. Lalu teman-teman ke bagian perataan vertikal di sini, di bagian tinggi kita pilih sesuai layar atau fit screen ya. Nah jadi seperti ini. Lalu teman-teman ke gaya. Di sini kita kasih jenis latar klasik teman-teman. Lalu masukkan warna yang diinginkan sesuai keinginan teman-teman. Saya akan masukkan warna seperti ini dan di sebelah sini teman-teman klik. Lalu kita tarik gambar ini ya, klik kiri tahan, lepaskan seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih gambar lalu unggah berkas dan klik pilih berkas. Sebagai contoh teman-teman saya akan gunakan gambar ini, saya klik lalu klik open, lalu klik pilih ya. Nah, ini gambarnya teman-teman akan saya balik menghadap ke sebelah kanan ya. Jadi kelanjutan dan kita ke bagian transformasi teman-teman, lalu kita akan balik secara horizontal. Nah jadi seperti ini. Oke, lalu teman-teman kita akan perkecil gambar ini. Jadi di bagian gaya, nah kita akan ubah lebar maksimumnya jadi 70. Jadi seperti ini ya. Selanjutnya teman-teman kita akan menambahkan heading di sini. Kita klik lalu masukkan tajuk. Nah di sini kita akan ganti dengan nama calegnya ya. Misalnya seperti ini teman-teman. Misalnya Adit Mahesa ya, Adit Mahesa SH misalnya. Lalu saya ingin teks selanjutnya itu berada di bawahnya. Jadi saya akan masukkan BR ya atau brick. Nah seperti ini ya teman-teman. Oke. Teks selanjutnya itu saya akan input misalnya seperti ini. Caleg DPR RI Provinsi Banten. Misalnya seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan ke bagian gaya, teman-teman. Nah, di sini warna teksnya kita buat hitam. Lalu teman-teman ke bagian penulisan. Di sini kita ubah jenis fontnya jadi Poppins.
dan size-nya 45, lalu ketebalannya di sini 800. Nah, jadi seperti ini. Oke, berikutnya kita klik di sini teman-teman. Nah, kita masukkan penyunting teks. Jadi di sini kita tambahkan deskripsi ya. Oke, misalnya seperti ini teman-teman ya. Ini contoh saja. Kemudian kita ke bagian style atau gaya. Di sini kita akan teman-teman. Di sini kita ke gaya ya. Lalu penulisan kita klik di sini. Nah, di sini kita ubah jadi Poppins teman-teman. Lalu size-nya 15. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita akan masukkan untuk button. Jadi teman-teman bisa kembali ke widget di sini. Nah, kita masukkan tombol atau button di sini teman-teman. Jadi seperti ini ya. Di sini kita ke bagian teksnya teman-teman, kita ubah jadi profil caleg ya. Oke, untuk linknya nanti ya teman-teman. Kita ke gaya dulu. Kita masih di bagian konten, lalu ke bagian ukuran. Di sini kita buat sedang atau medium. Lalu ke gaya teman-teman. Di sini kita ubah warna teksnya ya. Kita akan ubah. Nah, saya akan masukkan seperti ini, warna background maksudnya. Lalu penulisan teman-teman kita klik. Di sini kita ubah jadi Poppins. Nah, seperti ini ya. Lalu sama size-nya juga 15. Oke, baru untuk linknya gimana di sini tadi. Nah, linknya teman-teman bisa copy dari halaman profil ya, klik kanan lalu salin alamat link. Tanda pagarnya dihapus dan masukkan di sini. Lalu klik perbarui. Nah, setelah itu teman-teman refresh. Maka kita akan lihat untuk halaman beranda perubahannya seperti ini ya. Oke, nanti teman-teman bisa sesuaikan lagi desainnya. Jadi ini untuk section hero ya. Selanjutnya teman-teman kita akan menambahkan section baru lagi. Jadi kembali ke sini. Nah, sekarang kita akan tambahkan section. Mungkin di sini kita akan tambahkan seperti apa ya, keterangan misalnya dia dari kabupaten mana untuk profil calegnya ini ya, atau untuk daerah pemilihannya, kemudian nomor urut seperti itu ya. Jadi silakan teman-teman klik tambahkan section di sini, kita pilih yang 2 kolom. Nah, di sini teman-teman bisa ke bagian lanjutan. Lalu kita akan kasih padding teman-teman. Jadi ke bagian padding ini kita buat persen. Kita nonaktifkan paddingnya teman-teman. Padding atas kita buat 2%, bawah 2%. Jadi nanti seperti ini ya. Berikutnya teman-teman klik di sini, kita cari namanya image box ya, atau kotak gambar. Nah, ini ya kotak gambar, teman-teman tarik ke sini. Oke. Lalu di sini kita akan hapus untuk deskripsinya. Nah, teman-teman kemudian bisa ke bagian gambar, pilih gambar, lalu unggah berkas dan pilih berkas. Nah, sebagai contoh, saya akan masukkan nomor urut ini ya. Ini teman-teman nanti kalau bingung bisa download di namanya flat icon ya. Cari aja nanti number. Oke, klik open. Lalu klik pilih. Nah, seperti ini ya. Kemudian teman-teman kita masuk ke gaya dulu. Di sini size-nya kita ubah 14 mungkin ya. Oke. Lalu ke bagian konten lagi. Nah, di sini saya akan masukkan untuk nama calegnya ya, yaitu ini. Adit Mahesa SPD misalnya ya. Bukan SPD ya, SH ya. Nah, seperti ini. Lalu ke gaya teman-teman, di sini kita atur di bagian konten. Lalu kita ke bagian judul, teman-teman bisa pilih di sini warnanya hitam. Nah, seperti ini ya. Lalu untuk penulisan kita klik. Di sini kita ubah jenis fontnya jadi Poppins, teman-teman. Dan size-nya di sini kita buat 34. Nah, seperti ini ya. Berikutnya di sebelah kanan kita akan masukkan teks heading atau judul, klik di sini. Nah, masukkan seperti ini. Oke. Untuk teksnya teman-teman bisa sesuaikan ya. Misalnya saya akan input seperti ini. Calon anggota DPR RI Banten Dapil 1. Nah, untuk Banten Dapil 1 ini kan saya ingin berada di bawahnya ya, atau berada di baris selanjutnya. Jadi
teman-teman bisa masukkan kode BR seperti ini ya untuk teks selanjutnya yang ingin diletakkan di baris berikutnya. BR seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian kita bisa ubah teman-teman untuk stylenya. Jadi teman-teman bisa ke bagian, kita perkecil dulu ya. Teman-teman bisa ke bagian perataan, pilih rata tengah. Nah, seperti ini. Lalu ke bagian gaya atau style. Di sini warna teksnya kita ubah jadi hitam. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman. Sama ya untuk penulisan, kita klik. Di sini kita ubah jenis fontnya jadi Poppins. Dan 34 untuk size-nya. Perbarui teman-teman. Selanjutnya kita akan masukkan untuk icon teman-teman. Jadi ke bagian sini ya. Kita kembali, kita cari di sini namanya icon ya. Icon yang ini. Teman-teman tarik ke sini. Jadi icon ini akan kita gunakan untuk icon maps ya. Teman-teman bisa pilih di sini. Kita cari namanya map. Yang ini ya, saya akan gunakan yang ini. Lalu klik dan klik sisipkan. Kemudian untuk layoutnya di sini atau stylenya ya, kita pilih stack. Nah, jadi seperti ini. Kemudian ke gaya teman-teman, di sini kita ubah warna primernya jadi hijau mungkin ya. Nah, seperti ini. Lalu size-nya saya ubah jadi 15. Oke, seperti ini. Lalu klik di sini teman-teman. Kita tambahkan namanya heading lagi di sini. Nah, kita akan input untuk alamat ya teman-teman. Jadi untuk kabupaten mana misalnya di sini. Oke, di sini saya siapkan dulu ya. Nah, jadi seperti ini misalnya. Dapil 1 Kabupaten Pandeglang misalnya ya. Dan Kabupaten Lebak. Ini contoh saja. Lalu teman-teman ubah di bagian tag HTML, pilih P. Dan di sini kita pilih rata tengah. Seperti ini. Lalu ke gaya teman-teman, kita ubah warna teks jadi hitam. Lalu penulisan kita klik. Fontnya di sini kita ubah jadi Poppins. Dan size-nya 15. Lalu ketebalan mungkin 400. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan kasih namanya. Coba kita ke bagian section teman-teman di sini. Dan kita ke bagian gaya. Ke bentuk pembatas, shape divider namanya ya kalau nggak salah. Lalu pilih bawah teman-teman atau bagian bottomnya. Atau sebelum itu kita ke batas dulu teman-teman. Kita kasih box shadow. Nah, seperti ini ya. Lalu vertikal di sini kita buat 7 dan blurnya mungkin 6. Lalu warnanya kita ubah seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian baru ke bagian bentuk pembatas atau shape divider teman-teman. Lalu kita ke bagian bawah atau bottomnya. Dan di sini kita pilih namanya row teman-teman ya. Kalau bahasa Indonesianya apa nih ya? Membagi mungkin ya. Atau panah ya. Mungkin ini coba. Panah sih ya teman-teman kalau nggak salah. Kemudian kita masukkan warna. Nah, seperti ini. Lalu kita akan ubah untuk width-nya di sini jadi 70. Kemudian height-nya 3. Klik invert. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Oke, coba kita perbarui dulu ya. Kita coba refresh. Nah, kita lihat. Oke, seperti ini ya teman-teman yang saya maksud tadi. Ini desainnya. Oke. Jadi untuk section ini sudah selesai dan teman-teman bisa lanjut di section berikutnya ya. Oke teman-teman, silakan teman-teman kembali lagi ke page builder. Dan kali ini teman-teman kita akan menambahkan sebuah section lagi. Oke, jadi teman-teman klik di sini dan kita akan pilih 2 kolom langsung.
Nah, di sini nanti kita akan menambahkan section untuk tentang dari ini ya, tentang dari calegnya ya. Oke, jadi teman-teman bisa ke bagian lanjutan. Di sini kita akan kasih padding, kita buat persen teman-teman. Nah, kita matikan link padding, padding atas kita buat 10 dan bawahnya 10. Setelah itu teman-teman kita bisa copy saja teks ini teman-teman ya. Jadi klik kanan di bagian tanda pensil ini. Lalu teman-teman bisa salin, lalu paste di sini ya. Klik kanan tempel atau paste. Nah, di sini kita pilih rata kiri teman-teman. Lalu di sini kita kasih nama atau teksnya kita ubah, misalnya mengenal lebih dekat dengan nama caleg ya, dengan Adit misalnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian teks dengannya ini saya ingin letakkan ke bawah, jadi saya akan masukkan di sini. Sebelum teks dengannya ya, kita tambahkan BR. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, lalu kita bisa tambahkan sebuah teks editor di sini. Kita masukkan penyunting teks ya. Nah, nanti teman-teman bisa masukkan deskripsinya di sini mengenai calegnya ya. Di sini saya akan gunakan demo ini saja. Lalu untuk stylenya teman-teman kita bisa copy saja dari ini ya. Klik kanan, lalu salin. Nah, teman-teman klik kanan di sini. Lalu paste style. Jadi stylenya biar sama. Lalu kita masukkan button. Nah, buttonnya biar lebih mudah, teman-teman copy saja dari sini. Klik kanan salin atau copy. Lalu klik kanan di sini dan tempel atau paste. Tinggal teman-teman ganti nih untuk teksnya misalnya selengkapnya. Nah, nanti kita arahkan ke halaman profile ya. Di sini kalau nggak salah ini sudah ke halaman profile ya. Atau kalau teman-teman belum menginput link, silahkan klik kanan di bagian halaman profile, lalu salin alamat link, halaman profile atau profil ya. Dan teman-teman paste di sini. Oke, lalu di sebelah kanan teman-teman kita akan masukkan gambar, klik di sini. Tarik gambar atau image. Teman-teman klik pilih gambar. Nah, saya akan gunakan gambar yang sudah ada. Kalau teman-teman ingin gambar yang lain, silahkan unggah berkas dan pilih berkas. Saya akan pakai gambar ini, lalu klik pilih. Nah, di sini mungkin untuk untuk gambarnya ini terlalu besar, kita akan perkecil ke bagian gaya. Lebar maksimum kita buat 60 saja. Nah, seperti ini saja ya teman-teman. Oke. Lalu kita coba klik di sectionnya teman-teman, ke bagian tata letak. Kita ke bagian perataan vertikal, pilih tengah coba. Nah, seperti ini ya. Teman-teman tinggal klik perbarui. Lalu teman-teman refresh di halaman home atau diklik. Kita akan lihat perubahannya. Nah, sekarang seperti ini ya. Berikutnya teman-teman, kita akan menambahkan section untuk visi misi ya teman-teman. Oke, jadi sekarang kita kembali ke page builder. Nah, di sini teman-teman kita klik di bagian sini, section baru, pilih satu kolom. Ke bagian lanjutan teman-teman, kita matikan link padding. Mohon maaf, paddingnya buat persen dan kita matikan linknya. Kita buat padding atas 2% dan bawah 2%. Oke, seperti ini. Lalu untuk visi misi kita tambahkan dulu teman-teman di sini. Nah, kita masukkan tajuk. Kita ubah teksnya jadi visi dan misi misalnya ya. Kemudian teman-teman stylenya copy saja dari sini. Klik kanan, lalu salin, klik kanan di sini, dan paste style. Nah, seperti ini. Teman-teman klik, lalu masukkan perataannya, pilih rata tengah. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita akan tambahkan sebuah teks di sini. Masukkan, klik di sini, penyunting teks. Nah, teman-teman ganti teksnya jadi visi misi kami untuk Provinsi Banten misalnya ya. Lalu stylenya kita copy saja dari sini teman-teman, biar lebih cepat ya. Klik kanan, salin, klik kanan dan tempel atau paste style. Ya, kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini ya.
Lalu teman-teman klik di sini dan ke bagian gaya, perataan rata tengah. Kita akan atur mungkin untuk marginnya ke bagian lanjutan. Kita matikan link margin, margin atas kita buat minus ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Berikutnya teman-teman ke sini, lalu masukkan bagian dalam atau inner section di bawah visi misi tadi ya. Nah, di sini kita buat 2 kolom saja teman-teman. Lalu kita akan menginput visinya di sebelah sini dan misinya di sebelah sini. Oke, jadi teman-teman klik di sini. Nah, teman-teman masukkan penyunting teks atau teks editor seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa buat, mungkin ini kita hapus, lalu kita buat penomoran ya, 1. Nah, teman-teman masukkan ya apa saja. Seperti ini ya teksnya. Nah, mungkin kita buat 4 saja teman-teman. Oke. Lalu stylenya kita bisa ke bagian gaya. Warna teks saya biarkan default. Ke bagian penulisan, di sini kita pilih Poppins. Dan size-nya 15 ya. Nah, seperti ini. Lalu kita klik kanan teman-teman dan gandakan. Yang ini klik kanan dan hapus. Nah, jadi seperti ini ya. Ini untuk visi, ini untuk misi. Nanti tinggal teman-teman ganti untuk kontennya ya. Oke, seperti itu. Berikutnya kita akan atur di bagian kolom ini teman-teman. Kita klik. Lalu kita ke bagian lanjutan. Di sini saya akan matikan link margin. Margin kanan saya buat 3. Kemudian di bagian padding kita buat persen. Dan saya masukkan 5%. Nah, jadi kontennya agak ke tengah seperti ini ya. Lalu teman-teman bisa ke bagian style mungkin ya. Nah, kita akan kasih batas atau border. Kita akan pilih border type-nya atau jenis batasnya solid. Kita matikan linknya, batas kanan 1. Nah, seperti ini. Lalu kita buat border radius 10. Oke. Sekarang tinggal teman-teman sesuaikan ya. Jadi kita copy di bagian kolom ini. Klik kanan salin, lalu klik kanan di sini dan paste style. Nah, kemudian kita klik di kolom ini teman-teman. Lalu ke bagian gaya, ke bagian batas. Di sini marginnya batasnya ya. Yang kanan kita buat 0 dan kiri kita buat 1. Nah, jadi biar di sini ya. Oke, coba perbarui dulu teman-teman. Kita refresh untuk visi misinya ya. Oke. Nah, jadi sekarang seperti ini ya, teman-teman. Oke. Jadi seperti ini untuk bagian section dari visi misi. Setelah section visi misi, teman-teman, kita akan menambahkan section untuk program ya. Tapi sebelum itu, teman-teman, kita bisa membuat dulu untuk postnya ya. Jadi program di sini kita akan masukkan ke dalam postingan atau artikel. Nah, silakan teman-teman ke dashboard atau login dulu ya. Di sini teman-teman ke bagian post dan ke bagian kategori. Kita akan buat kategori namanya program ya. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman scroll ke bawah dan klik tambah kategori. Lalu ke bagian post, semua post. Di sini ada satu post default, teman-teman bisa klik tong sampah atau dihapus ya. Lalu klik tambah baru. Nah, di sini saya akan contohkan satu saja ya, teman-teman, bagaimana cara membuatnya. Jadi, yang pertama teman-teman bisa inputkan nama programnya dalam 5 tahun ke depan, misalnya apa. Oke, yang pertama misalnya program mengenai pendidikan atau ekonomi ya, misalnya program ekonomi. Nah, nanti untuk penjelasannya teman-teman bisa input di sini. Contoh saya akan pakai teks lorem ipsum. Lalu di sebelah kanan bisa ke bagian post. Di sini silakan ke bagian kategori. Nah, kita pilih kategori program. Lalu ke bagian gambar andalan dan tetapkan gambar unggulan. Lalu unggah berkas dan klik pilih berkas. Contohnya gambar ini. Diklik lalu klik open.
Nah, setelah itu tetapkan gambar unggulan, lalu klik terbitkan ya. Oke, seperti itu. Coba kita klik kembali di logo WordPress. Nah, di sini sudah ada satu artikel, teman-teman silahkan tambahkan ya. Saya akan tambahkan dulu, teman-teman. Oke, di sini saya sudah menambahkan ada 3 artikel contoh. Nah, sekarang teman-teman bisa ke bagian Essential Add-ons. Kita coba cek di bagian elemen, teman-teman. Apakah kita sudah mengaktifkan di bagian Dynamic Content? Oh, ternyata sudah ya. Nanti teman-teman kalau belum diaktifkan, silahkan diaktifkan di bagian Post Grid. Lalu scroll ke bawah dan klik Save Setting ya, kalau belum diaktifkan. Dan nanti teman-teman bisa refresh dulu untuk halaman page buildernya. Di sini kita akan tambahkan satu section, teman-teman. Nah, kita akan ke bagian gaya. Di sini jenis latar klasik. Saya akan masukkan warna hijau. Kemudian kita ke bagian lanjutan, teman-teman. Di sini marginnya kita buat persen. Kita matikan linknya. Margin atas 4%. Oke. Lalu untuk paddingnya kita buat persen. Kita matikan link. Padding atas 5% dan bawah 5%. Nah, seperti ini. Baru teman-teman kembali ke sini, kita klik. Kita masukkan tajuk. Nah, teman-teman ganti teksnya jadi program. Nah, stylenya kita copy saja dari sini, dari visi misi. Klik kanan, salin atau copy. Klik kanan dan paste style di sini. Nah, teman-teman klik, lalu ubah warnanya di bagian gaya biar jadi putih. Sip. Berikutnya teman-teman kembali ke sini, masukkan apa ya teman-teman, text editor mungkin ya, atau heading saja. Kita copy dari sini, yang ini ya. Klik kanan dan salin yang visi misi ini, lalu klik kanan dan tempel atau paste di sini. Nah, sekarang teman-teman bisa ubah untuk warnanya ya. Jadi di sini saya siapkan dulu. Nanti teman-teman tinggal klik di sini. Lalu ke bagian gaya. Nah, ini ya warnanya, silahkan masukkan warna yang diinginkan. Contohnya saya pakai warna seperti ini. Lalu teman-teman kita cari di sini di widgetnya, teman-teman klik. Nah, cari namanya Post Grid ini ya, dari EA Post Grid, teman-teman tarik ke sini. Di bawah visi misi ya, di bawah program. Oh ya, teksnya ini teman-teman ganti dulu nih. Bisa ya. Kita klik lalu ke bagian konten. Nah, di sini contohnya misalnya seperti ini. Program kami 5 tahun ke depan untuk provinsi Banten misalnya ya. Oke, lalu kita kembali ke sini, teman-teman klik ke bagian gaya, teman-teman kita pilih stylenya jadi style 2. Lalu ke konten. Di sini kita pilih post per page-nya 3. Lalu untuk layout settingnya kita pilih di sini kolomnya 3 dan layoutnya grid ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita akan atur dulu di bagian sini. Oke, mungkin yang pertama kita akan hidden untuk tanggal ya, kita matikan. Lalu juga untuk read more. Nah, seperti ini, dan juga untuk accept ini ya, kita nonaktifkan. Oke, di sini yang lainnya saya biarkan default. Mungkin saya akan ke bagian show post term dan di sini saya tampilkan kategori ya. Nah, jadi tampil kategori di sini. Oke, lalu teman-teman bisa ke bagian gaya atau style. Nah, kemudian ke bagian color tipografi ya. Lalu kita bisa ubah untuk jenis teksnya di bagian tipografi, teman-teman. Nah, di sini kita ubah jadi Poppins dan size-nya 15 atau 17 ya. Lalu untuk ketebalannya 500 saja. Dan untuk dekorasinya tak satu pun ya. Jadi hilang untuk garis bawahnya. Kemudian teman-teman kita bisa ke bagian term style. Nah, di sini termnya kita buat warna seperti ini. Oke. Kemudian untuk jenis fontnya di sini meta tipografi.
Kita pilih Poppins juga ya. Kita pilih font Poppins. Nah, seperti ini ya. Oke, teman-teman perbarui. Nah, sekarang coba kita refresh teman-teman. Di halaman home. Kita lihat dari atas. Nah, sekarang kita sudah menampilkan program. Kalau diklik, maka nanti akan mengarahkan ke halaman program terkait ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk section program. Selanjutnya teman-teman, kita akan membuat section yang terakhir di halaman home, yaitu section untuk relawan ataupun tim sukses ya mungkin teman-teman. Jadi kalau caleg biasanya kan memiliki tim sukses ya untuk kampanye dan lain-lain. Nah, sekarang kita kembali ke page builder. Di sini kita tambahkan satu section teman-teman. Pilih satu kolom dulu ya dan kelanjutan. Lalu di sini kita atur marginnya jadi persen. Kita matikan link, margin atas 6% teman-teman. Oke. Lalu margin bawahnya 8. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman kita akan menambahkan di sini mungkin ya teks ini. Kita copy saja di program ini lalu salin. Klik kanan dan tempel di sini. Lalu ke gaya teman-teman kita atur warna teksnya jadi hitam. Oke, kita ke bagian konten. Nah, di sini kita ubah jadi tim sukses atau apa ya? Atau kita lihat di sini halamannya apa? Oh, relawan saja mungkin ya. Relawan. Oke. Lalu teman-teman kita bisa buat sebuah intersection, kembali ke sini. Bagian dalam atau intersection teman-teman masukkan ke sini. Lalu kita akan buat jadi 4 kolom. Jadi ini kita klik kanan dan gandakan kolomnya ya. Klik kanan dan gandakan. Lalu teman-teman ke sini, lalu masukkan namanya image box ya. Image box atau kotak gambar yang ini. Nah, pilih gambar teman-teman. Silakan kalau teman-teman ingin upload gambar, klik unggah berkas dan pilih berkas. Contohnya sebagai gambar ini, klik dan klik open. Lalu klik pilih teman-teman. Nah, di sini kita ke bagian gaya dulu. Kita atur lebar gambarnya jadi full. Oke. Lalu ke bagian border, radius batas ya maksudnya. Border radius. Kita masukkan 5. Nah, seperti ini ya. Kemudian kembali ke konten teman-teman. Di sini kita akan hapus untuk deskripsinya. Silakan teman-teman ubah saja di sini. Saya akan memakai nama misalnya namanya Radit. Seperti itu misalnya ya. Lalu ke bagian gaya kembali. Nah, di sini kita atur ke bagian konten. Lalu teman-teman atur di bagian judul di sini untuk nama ya. Saya akan ubah warna hitam seperti ini. Lalu kita bisa ke bagian penulisan teman-teman, silakan diklik dan kita ubah di sini jadi Poppins ya. Nah, seperti ini. Size-nya misalnya 20 atau kita buat 18 saja ya. 19 lah ya, seperti ini. Oke. Nah, berikutnya teman-teman kita klik di sini. Kita cari namanya sosial. Nah, ini ya ikon sosial. Teman-teman tarik ke sini. Nah, nanti teman-teman bisa ubah jika ingin menambahkan icon silahkan klik tambahkan item. Ingin mengubah link misalnya Facebook, klik di sini dan masukkan nama linknya di sini ya. Link Facebook teman-teman atau link sosial media terkait. Kita ke bagian gaya. Di sini kita atur untuk ukuran teman-teman. Nah, kita perkecil mungkin seperti ini ya. Oke, lalu kita ke bagian kolom teman-teman. Setelah itu ke bagian gaya, di sini kita masukkan warna ke jenis latar klasik dan teman-teman silahkan masukkan warna yang diinginkan. Saya masukkan warna seperti ini, agak abu-abu ya. Lalu kita ke bagian batas teman-teman. Di sini saya akan masukkan border radius batas jadi 5. Lalu kelanjutan teman-teman. Untuk margin saya akan buat 8 dan paddingnya 6. Nah, jadi seperti ini ya. Kita akan duplikat kolom ini. Klik kanan dan gandakan. Klik kanan, gandakan sampai 4 ya. Klik kanan, gandakan. Lalu 3 yang sisa ini teman-teman bisa hapus.
klik kanan hapus, klik kanan hapus. Nah, nanti tinggal teman-teman ganti untuk kontennya. Misalnya yang nomor 3 ini teman-teman ganti, tinggal diklik lalu pilih gambar. Misalnya gambar ini ya, klik lalu pilih. Nah, seperti itu misalnya ya. Saya akan kembalikan ke awal. Dan nanti teman-teman juga bisa ganti namanya ya. Oke, setelah itu teman-teman bisa klik perbarui. Lalu coba kita refresh teman-teman, atau klik halaman home. Nah, tampilannya sekarang seperti ini ya. Jadi sudah selesai. Nah, sebelum kita beralih ke halaman lain teman-teman, kita kembali dulu ke page builder. Di sini kita akan apa ya teman-teman? Akan simpan beberapa section dari halaman home sebelumnya ya. Yang pertama misalnya untuk bagian visi misi, kita klik kanan teman-teman. Lalu simpan sebagai template ya di sini. Oke, kita akan kasih nama misalnya template visi misi. Kenapa kita simpan? Karena nanti akan digunakan untuk di halaman lainnya ya. Kita klik enter atau simpan. Nah, sudah ada. Lalu teman-teman klik kanan di bagian program ini, klik kanan dan simpan sebagai template. Kita kasih nama template program. Klik simpan ya. Kita close. Nah, yang terakhir template relawan ya. Klik kanan dan simpan sebagai template relawan. Lalu klik simpan. Oke, sudah ada 3 template. Kita close dan page builder halaman home teman-teman bisa close. Silakan teman-teman kembali ke dashboard websitenya ya. Oke teman-teman semuanya, setelah sebelumnya di halaman home, sekarang kita akan beralih ke halaman profil ya. Jadi silahkan teman-teman ke halaman dan semua halaman. Nah, di sini kita cari halaman profil, lalu klik sunting. Oke, setelah itu teman-teman bisa sunting dengan Elementor. Oke, sambil menunggu kita ke halaman profil ya. Ini masih kosong teman-teman. Oke, di sini kita langsung tambahkan satu section, pilih satu kolom. Lalu di bagian tinggi saya akan pilih tinggi minimal dan 300 teman-teman. Lalu ke bagian gaya ya, kemudian ke bagian jenis latar klasik. Saya akan masukkan warna seperti ini. Kemudian teman-teman saya akan tambahkan. Oke, kita akan ke batas dulu ya, dan di sini kita masuk ke bagian bentuk pembatas bawah, dan di sini kita pilih namanya panah ya. Nah, seperti ini. Lalu kita akan atur teman-teman ya. Jadi di sini warnanya hitam. Kemudian lebarnya 75 dan tingginya 7. Lalu kita balik invert di sini ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Oke. Sekarang teman-teman klik di sini. Lalu kita masukkan tajuk atau heading. Nah, kita ubah teksnya jadi mengenal lebih dekat. Oke. Lalu kita akan ke perataan rata tengah. Nah, di sini kita ke bagian gaya teman-teman. Warna teks di sini kita pilih putih. Oke, lalu ke bagian penulisan dan kita ubah jenis fontnya jadi Poppins teman-teman. Nah, seperti ini ya. Size-nya saya biarkan default. Oke, sekarang kita akan buat sebuah section teman-teman. Oke, pilih satu kolom dulu. Di sini kita kelanjutan teman-teman. Lalu marginnya kita buat persen. Kita matikan linknya. Margin atas 5%. Kemudian kita ke bagian tanda plus ini teman-teman. Masukkan bagian dalam atau intersection dan sebelah kiri kita klik. Lalu kita ubah kolomnya jadi 30. Oke. Lalu teman-teman klik di sini dan kita masukkan gambar atau image. Pilih gambar dan saya akan pakai gambar ini. Lalu pilih. Nah, seperti ini ya. Kemudian teman-teman kita akan invert ya gambar ini, jadi menghadap ke sini. Kelanjutan berarti kita masuk ke bagian transformasi ya, lalu kita pilih balik secara horizontal. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini saja teman-teman. Lalu kita bisa kasih
kasih background mungkin ya untuk fotonya. Jadi ke bagian kolom dan gaya. Di sini kita ke jenis latar klasik. Nah, seperti ini ya. Lalu kita kasih batas. Misalnya di sini 5. Border radius ya. Lalu kita kasih box shadow. Nah, seperti ini. Kita akan sesuaikan. Oke, lalu teman-teman mungkin bisa kasih margin. Jadi kita ke bagian kolom ini, kita klik, lalu kelanjutan. Kita kasih marginnya 10. Lalu yang ini kita klik dan kita kelanjutan juga. Kita masukkan 10. Oke. Berikutnya teman-teman kita bisa membuat. Jadi di sini kita akan input biodata. Jadi misalnya seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, pendidikan dan lainnya ya. Nanti tinggal teman-teman sesuaikan. Di sini saya akan buat beberapa saja teman-teman ya, untuk contoh. Jadi pertama kita klik di sini teman-teman, lalu masukkan tajuk atau heading. Nah di sini untuk teksnya kita masukkan nama lengkap. Oke. Nah teman-teman ke bagian gaya, di sini kita akan ubah warna teks jadi hitam. Penulisan kita klik di sini teman-teman. Kita ubah jenis fontnya jadi Poppins ya. Kita ke bagian konten lagi teman-teman. Di sini tag HTML kita pilih pay. Nah seperti ini. Lalu ke gaya, ke bagian penulisan lagi kita masukkan jenis ukurannya 15 dan ketebalannya di sini 400 mungkin atau 500 ya. Nah seperti ini. Lalu kita kelanjutan teman-teman. Kita akan buat untuk lebarnya di sini jadi custom atau khusus dan kita masukkan 50%. Oke, lalu kita klik kanan teman-teman dan gandakan. Nah, sekarang di sini teman-teman klik. Lalu kita masukkan Adit atau nama calegnya ya, misalnya Adit Mahesa. Seperti ini ya. Oke. Nah, berikutnya kita gandakan lagi yang ini nama lengkap, klik kanan dan gandakan. Teman-teman tarik ke sini ya. Oke, lalu yang Adit Mahesa teman-teman klik kanan dan gandakan. Nah kalau seperti ini tinggal teman-teman ganti saja sih sebenarnya kontennya ya. Oke, di sini kita ubah jadi tempat tanggal lahir. Atau seperti ini teman-teman. Kita duplikat dulu ya. Jadi kita klik kanan gandakan dulu, nggak apa-apa teman-teman. Acak-acakan seperti ini. Kita buat jadi 4 ya. Nah, jadi di sini ada 4, di sini ada 4 ya. Oke, yang pertama teman-teman silahkan klik di bagian sini. Yang pertama ini, lalu teman-teman ubah jadi tempat tanggal lahir. Lalu teman-teman ke bagian lanjutan. Di sini kita buat margin. Nah, kita buat margin terserah teman-teman berapa ya. Misalnya kita buat 20 mungkin ya. Nah, jadi seperti ini. Yang kedua kita klik juga, lalu kelanjutan. Kita ganti dulu di sini ya. Kita ganti jadi pendidikan terakhir misalnya ya. Lalu teman-teman ke bagian lanjutan sama di sini di bagian margin. Kita matikan linknya dan 20 pixel. Oke, yang terakhir di sebelah sini kita klik. Kita masukkan misalnya pengalaman politik. Oke. Lalu ke lanjutan. Di sini kita matikan link margin atas 20. Ini ada typo ya, saya akan perbaiki terakhir. Nah, seperti ini ya. Berikutnya yang sebelah kanan teman-teman tinggal klik di sini yang Adit Mahesa, lalu ke gaya. Penulisan di sini kita akan ubah ketebalannya 400. Nah, seperti ini. Oke, lalu teman-teman klik yang ini, yang tempat tanggal lahir. Nah, di sini teman-teman ubah jadi tanggal lahirnya berapa. Misalnya 23 Maret 1981 misalnya ya. Lalu kelanjutan. Nah, di sini sama. Link margin dimatikan, kita buat 20. Tinggal teman-teman klik kanan di sini ya. Lalu salin. Klik kanan dan paste style. Klik kanan, paste style. Nah, seperti ini ya. Oke, yang ini teman-teman klik coba. Lalu ke gaya, di sini penulisan
ketebalannya 400. Oke, kita klik yang ini sekarang. Nah, pendidikan terakhir apa? Pendidikan terakhir misalnya S2 Hukum Perdata misalnya ya, UGM gitu ya misalnya. Lalu ke gaya, di sini kita ubah penulisan, ketebalannya 400. Oke, yang terakhir kita klik di sini. Nah, pengalaman politiknya apa? Misalnya satu kita input misalnya kepala desa. Oke, lalu untuk misalnya di bawahnya ada lagi ya, teman-teman silahkan masukkan BR atau break seperti ini. 2, nah 2 apa? Misalnya camat gitu ya. BR lagi 3, misalnya bupati. Nah, ini pengalaman politiknya misalnya ya. Lalu teman-teman ke gaya, di sini penulisan kita ubah ketebalannya jadi 400. Nah, berikutnya teman-teman bisa masukkan teks di sini ya. Jadi untuk profil lebih lengkapnya atau yang lainnya ya, mungkin kisah hidup dan yang lainnya, teman-teman bisa input di sini ya. Kita kembali ke sini, masukkan teks editor di sini ya. Nah, seperti ini. Teman-teman tinggal siapkan untuk teksnya, dimasukkan di sini ya. Ini contoh saja seperti ini ya. Kemudian teman-teman bisa ke bagian gaya. Di sini ke penulisan, kita ubah jenis fontnya jadi Poppins ya teman-teman. Dan size-nya 15. Kelanjutan di sini kita matikan link margin, kita buat persen. Margin atas mungkin 6% saja, seperti ini ya. Oke, setelah itu teman-teman perbarui dulu. Nah, sekarang kita akan input template yang sebelumnya kita simpan. Jadi teman-teman klik di sini, lalu ke bagian templateku. Kita akan input template visi misi ya, sisipkan. Jangan terapkan ya. Nah, seperti ini. Lalu yang terakhir program, teman-teman klik di sini ke bagian templateku dan template program sisipkan dan jangan terapkan. Oke, lalu teman-teman klik di bagian section ke gaya. Di sini kita ubah warna backgroundnya jadi putih. Nah, program tadi yang di sini teman-teman klik ke gaya. Di sini warna teksnya kita ubah jadi hitam. Nah, seperti ini saja ya. Tinggal teman-teman perbarui. Sekarang kita lihat halaman profil. Nah, sudah berubah seperti ini ya. Sekarang sebelum kita ke halaman lain teman-teman, kita akan simpan template ini ya. Klik kanan dan simpan sebagai template. Kita kasih nama aja template 1 gitu ya. Lalu klik simpan. Oke, sudah kita simpan, teman-teman close, dan ini juga bisa di close. Oke, selanjutnya kita akan ke halaman relawan teman-teman. Jadi kita ke dashboard web dulu ya. Atau teman-teman bisa login, lalu ke laman dan semua laman. Teman-teman cari di sini halaman relawan, lalu klik sunting. Teman-teman bisa edit di bagian halaman relawan ya, sunting dengan Elementor. Kemudian ke template teman-teman. Nah, di sini templateku. Teman-teman bisa import namanya template 1, sisipkan dan jangan terapkan ya. Lalu di sini kembali ke template teman-teman, templateku, dan kita sisipkan template relawan. Sisipkan atau insert ya, jangan terapkan. Oke, sekarang coba kita klik di section relawan, lalu ke lanjutan teman-teman. Oke, sudah ya. Untuk section ini, untuk mengenal lebih dekat ini, teman-teman bisa klik dan diganti di sini jadi relawan. Oke. Lalu teman-teman bisa klik perbarui. Oh ya, di sini kita hapus ya yang ini. Klik kanan dan hapus. Lalu perbarui ya. Teman-teman close dan coba ke halaman relawan. Nah, sekarang seperti ini ya teman-teman untuk halaman relawan. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita akan masuk ke tahap terakhir dari pembuatan website caleg, yaitu kita akan masuk ke bagian footer ya teman-teman. Nah, di sini kita akan ubah warna background dan mungkin akan menghapus untuk power by temanya ini ya. Dan juga button ini kita akan hapus. Oke.
Silakan teman-teman ke halaman beranda. Di sini kita ke dashboard dulu teman-teman ya. Teman-teman silakan login atau ke dashboard. Lalu ke bagian tampilan dan ke bagian sesuaikan. Di sini teman-teman bisa ke bagian pembuat footer. Nah, kita lihat di sini kita masuk ke bagian copyright, kita klik. Kita hapus teman-teman untuk di bagian setelah site title ini kita hapus ya. Jadi di sini kita lihat, nah seperti ini saja. Lalu ke bagian warna ini teman-teman, ke bagian setting ini ya. Kita masuk ke desain teman-teman. Nah, di sini kita masukkan background. Saya akan masukkan background seperti ini. Oke, lalu klik kembali copyright-nya. Nah, di sini ke bagian desain teman-teman. Kita ubah warna teksnya di sini jadi putih. Seperti ini ya. Lalu kita kembali ke bagian global teman-teman. Untuk tombol gulir ke atas atau scroll ke topnya ya. Klik dan kita disable. Lalu klik terbitkan. Nah, sekarang kita close. Kita coba refresh. Kita scroll. Di sini footernya sudah berubah tapi ini masih ada ya. Coba kita kalau pakai cache coba dihapus dulu teman-teman plugin cache-nya. Atau cache-nya. Oh, masih ada. Coba kita cek lagi teman-teman apakah ada yang salah. Kita ke bagian global tadi ya. Clear ke atas. Oh, di sini kita belum disable ya teman-teman. Disable dan terbitkan. Coba di refresh. Kita scroll. Oke, sudah hilang ya. Oke, dan footernya juga sudah jadi seperti ini. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu untuk membuat website caleg, dan semoga teman-teman bisa mengikuti tutorial kali ini dan saya ucapkan terima kasih.